Ayo tanya. Yuk. Gimana main film ini? Alhamdulillah. Iya, perannya apa gitu? Karakternya apa di sini? Berperan sebagai Safira, nanti nonton ya. Kita mau beritik? Apa? Nanya lagi ya? Nanya lagi Chan. Enggak dijawab. Menit aja. Maaf. Gimana? Sakit ya? Gimana rasanya kan sebelumnya sinetron main di film? Ya alhamdulillah bersyukur sekali bisa project perdananya Syifa di film ini di Gaza ini, karena selain kita bisa mengasah kemampuan Syifa juga bisa menyebarkan ini semua tentang kemanusiaan, bukan soal agama aja. Jadi Syifa berharap dengan adanya film Gaza ini, teman-teman yang mungkin belum paham apa yang terjadi sama Gaza ataupun yang mereka tahunya cuma sedikit-sedikit ini perang, ini masalah konflik rebutan tanah atau segala macam, mereka bisa lebih cari tahu lagi dan paham kalau ini tuh genosida dan nggak ada. Syifa berharap ini semakin banyak yang paham dan yang udah paham bisa sharing ke teman-temannya juga gitu, bisa menyebarluaskan kebenaran yang ada dan apa yang terjadi sama manusia. Tapi peran yang kamu peranin sekarang itu termasuk tipe kamu kayak memang Syifa banget ya? Atau mungkin ada perbedaan yang kayak jauh lebih kalem kah atau seperti apa yang kamu rasain? Jujur Syifa tuh nggak bisa mendeskripsikan diri Syifa sendiri karena orang lain yang menilai kan, jadi nanti nonton aja ya kira-kira itu Syifa atau bukan. Tuh ada lagi? Itu mungkin untuk diri kamu sendiri nih kan, maksudnya sekarang bisa di-streaming nggak sih? Setelah project film ini mungkin nanti ke depannya aku ngambil bisa. Nah itu bagaimana kamu sendiri seperti apa? Iya, habis syuting film langsung lagi streaming gitu kayak gimana? Iya, alhamdulillah memang udah Allah mudahkan ya, karena beberapa kali Syifa mau ngambil project film selalu bentrok sama stripping dan juga sinetron, dan Syifa paham teman-teman dan fans Syifa sudah menunggu lama sekali project filmnya Syifa dan ini perdana. Mungkin memang Allah persiapkan hari waktunya tuh pada saat ini, pada saat Syifa mengambil Gaza ini gitu. Dan gimana persiapannya untuk kedepannya, Syifa juga sebenarnya tapi ya bismillah, serahkan aja sama Allah, semoga ada jalan. Awalnya siapa sih yang ngajak sih? Mbak Asma. Sini Mbak Asma. Tapi kemudian mengiyakan karena kan ini perdana ya, kemudian mengiyakan itu alasannya apa gitu? Karena insya Allah yang menyampaikan adalah Mbak Asma. Syifa paham Mbak Asma adalah orang yang amanah dan Syifa tahu visi misinya, dan alhamdulillahnya satu visi misi sama Syifa. Jadi Syifa berharap kita bisa sama-sama bangun dan kita bisa membersamai Palestina dan sama-sama bilang kalau Palestina tuh nggak sendirian, warga di sana nggak sendirian. Ada kita yang di sini mungkin hanya sedikit usahanya kita, tapi insya Allah semua dicatat amalan baik kita sama. Atau ada pertimbangan dulu mungkin di awal sebelum mengambil film, karena kan kamu konsisten dengan sinetron ya? Jujur waktu itu Syifa so tahu banget, langsung kayak bilang ke mama, iya mas Syifa mau ngambil project film ini, tapi gimana caranya supaya sinetronnya juga nggak terganggu ataupun semua sama-sama nyaman dan sama-sama profesional. Dan balik lagi Allah kasih jalannya dan Allah mudahkan, akhirnya Syifa bisa dapat jadwal yang pas, yang sesuai dengan harapan kita semua, dan insya Allah nanti kita akan segera mulai syuting. Kapan waktu ditawarin ini belum baca skrip? Belum. Langsung iya. Jujur belum cuman diceritain aja kita mau bikin project Haya ini dan visi misinya aja. Pulang dari situ Mbak Asma sama Mbak Asma ngabarin ke aku dan Mama kalau mau dibuat filmnya segera dan di bulan apa. Sekarang apa ya? Pokoknya sebenarnya ada hal bentrok, tapi balik lagi Allah mudahkan. Syifa belum baca skenario-nya, tapi karena udah tahu visi misinya dan Syifa percaya sama Mbak Asma pasti membuat setiap karakternya itu hidup dan juga baik, pasti ada hikmahnya. Jadi Syifa. Tapi kamu gimana sih
menjaga kondisi kamu gitu, kayak kamu termasuk orang yang lumayan sibuk itu menjaga biar tetap fit, tetap cantik, tetap fresh itu gimana caranya? Iya. Tapi kamu makin mempesona sekarang nih kalau kata orang. Aduh malu aku. Nggak tahu ya. Nggak mungkin. Shiva sebenarnya sakit tuh di setiap judul pasti Shiva ada sakitnya gitu ya. Tapi ikhtiar Shiva paling minum vitamin ataupun minum madu, dan Shiva rasa nggak bisa berdiri sekarang pun ada dari doa orang-orang sekitar Shiva, tentunya dari doa mama papa juga yang membuat Shiva terus kuat, terus bisa menjalankan hal-hal yang terus positif gitu. Jadi mungkin ya doa mama papa kali ya biar aku bisa terus di sini gitu. Terus untuk menjaga tetap cantik tuh, Nah, iya. karena banyak banget yang sekarang bilang makin cantik, Makin cantik dan kayak apotek tutup pokoknya. Gak ada obat. nggak ada obatnya. Apa sih, Ceng? Nggak paham lagi aku coba. Bapak coba lagi di sini. Iya. Nggak tahu ya, mungkin sama jawabannya doa dari mama papa kali yang menjaga gitu. Dan Shiva merasa banyak kok yang jauh lebih cantik dari Shiva. Mungkin tiap orang melihatnya beda aja gitu. Shiva sih nggak ngerasa Shiva cantik ya, Kelihatannya kalem. Tapi kalau kakak tuh merasa cantik pada saat kapan? Iya. Ini harusnya yang nanya kan cowok nih yang begini. emosi lagi. Tadi ngomongnya nggak merasa cantik tuh kapan? Aku merasa cantik kalau sendirian. Apa ya? Di kaca gitu. Cantik kalau mama yang bilang. Udah sih itu. Ya sih aku nggak gini aja, karena banyak banget artis-artis yang jauh lebih cantik gitu. Berarti kakak tipe kalau orang yang kadang suka insecure gak sih kak? Iya nggak sih? Kadang sih, tapi dulu mungkin iya, tapi aku anaknya cuek aja karena aku agak cantik dan nggak berusaha untuk terlihat cantik di depan orang. Jadi ya udah aku bilang ya supaya aku bilang nggak apa-apa juga gitu. Mama papa aku bilang aku cantik kok. Gitu. Jadi bukan karena insecure tapi lebih ke cuek aja ya? Iya, aku nggak. Iya gitu. Siapa punya? Insecure karena dari sisi apanya? Dulu jujur ya, aku SD tuh aku sebel, aku pendek, tapi aku alhamdulillah karena pendek itu peran aku jadi lama. Dulu aku kelas 4 SD mas, aku syuting buat perannya TK. Aku udah umur 19 tahun, aku perannya masih SMP, masih bisa buat flashback dan lain-lain. Dan ya balik lagi, Allah maha tahu. Alhamdulillah, dan ya udah asal Nah ngomongin soal cantik-cantik nih kak, Usia mungkin. soal cantik Apaan sih usia? kan banyak yang bilang kakak cantik nih, udah ada gak sih pendamping? Nah, ada insya Allah doain. Lagi dekat Iya. ya Allah kok. Belum ketemu deh kayaknya. Itu gimana? Yang sebelah kan? Jujur, bener kan? Bukan yang sebelah, bukan kan? Oh, aku nggak tahu kalau Mas Adin apakah sudah punya pendamping. Wow, guys, jangan-jangan teman-temannya. Jangan-jangan nempel terus. Kali kita buat promos. Enggak, tapi kakak sendiri tuh Dikit ada target nggak sih kak? ada target sendiri gak sih? Melihat kayak gitu? Ada dulu tuh sebenarnya aku dulu pengen banget nikah di usia 21. Tapi sekarang 25. Jadi dulu aku kalau nggak 21, 23, 25 gitu. Karena mama juga menikah muda kan di 23. Cuman sekarang semakin dewasa, semakin paham lagi, dan semakin banyak pengalaman teman-teman yang cerita sama Shiva soal pernikahan, bukan soal happy aja, paham ya mas. Jadi kayak oh ya udah Allah tahu yang terbaik mana waktu yang Shiva siap dan ketemu sama dia. Gak dilanjutin. Berarti saat ini belum siap kak? yang kamu takutin apa? Dari dua Banyak banget. Nanti kita off kamera aja. satu aja salah Berarti satu. sampai sini Salah satu yang membuat kamu mungkin takut untuk ke jenjang yang bisa. belum siap gitu ya, belum siap. Bukan sih, takut menemukan orang yang salah aja. Takut visi misinya tuh beda gitu di dalam pernikahan. Tapi saat ini banyak yang deketin kak? Nih mas semua banyak. Timur tahun gak ketemu aku Shiva. Pada waktu itu katanya sempat ada yang cinlok juga ya Kak Siva ya? Siapa tuh? Hah? Kasih pak. Iya. Ada cinlok.
cinlok. Oh, nggak pernah cinlok ya? Cilok pernah. Enggak. Cilok sama siapa? Nggak, tapi sisain gitu. Kan tadi takut menemukan orang yang salah, tapi bicara kriteria emang Cut Syifa menginginkan Ada sosok yang seperti kriteria apa sih? Dengerin ya calon aku. Wah, ayo. Boleh. Pasti trending. Kriteria ala Cut Syifa. Dari soal calon suami. Bismillah. Semoga dia laki-laki yang bertanggung jawab, yang paham agama dan mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Jadi dia paham agama tapi dia kesehariannya juga ngelakuin, bukan cuma tahu apa yang harus dilakuin tapi beneran ngelakuin gitu, dan sama-sama mau belajar untuk jadi lebih baik lagi. Karena Syifa juga jauh banget dari sempurna dan udah paham gitu. Jadi Syifa harus diajarin sabar ya, ngadepin Syifa yang banyak maunya, yang bisa cocok. Dan pokoknya itu deh nanti. Ada dorongan dari orang tua nggak sih? Dorongan dari orang tua buat segera gitu kan, sukses udah, usianya udah makin matang juga. Jangan dibahas, udah mama bapak udah nanyain dulu. Oh gitu. Beneran. Tapi mama bapak nggak pernah maksain dan paham kok, memang Allah pasti tahu yang terbaik. Tapi untuk dia, Berarti belum kenalin cowok prianya ke sendiri. papa mama berarti ya? Kenapa? Belum kenalin cowok ke papa mama berarti ya? Aku ngenalin cowok. Iya. udah belum. Temen-temen aku banyak yang cowok. Cuma kenalin ini temen aku. Dekat yang dekat. Yang dekat gue Temen tapi Belum ya. Kalau untuk usia Pernah ya? temen tapi Kalau untuk usianya sendiri nih, mau yang lebih jauh lebih tua, Abang mungkin Rondong. lebih matang atau yang seumuran? Berat banget nih pertanyaannya. Yang kayak suami aku nanti lah, lihat aja suami aku umurnya berapa. kapan? Kapan? Aku juga nggak tahu kapan ya mbak. Dari apa? Dari kalangan Jomblonya udah berapa lama? Ya dia, aku nggak pernah pacaran. Serius? Serius? 6 tahun. Beneran. Beneran. Kok jadi sedih ya? kasihan banget. Cantik sih. Kok bisa nggak pernah pacaran? Karena Syifa bingung kalau seandainya pacaran mau apa. Oh jadi panjang banget ya. Kan udah lama nggak ketemu loh kak ya. Lanjut. Karena nggak tahu, aku belum nemuin dari Syifa sendiri tuh belum nemuin apa yang bisa Syifa dapetin dari pacaran tersebut. Karena Syifa nggak mau pelukan juga sama lawan jenis kan, maksudnya kayak nggak mau pelukan secara pasangan gitu, terus pegangan tangan juga enggak. Jadi kayak ya kalau seandainya mau salam, aku sama pacar juga aku salaman gitu. Kalau mau ngobrol ya tinggal ngobrol gitu, dan berdua-duaan juga ya enggak. Kecuali memang kalau di dalam set memang kita mau ngobrol sesuatu ya nggak masalah. Jadi belum nemuin apa faedahnya buat Syifa sendiri pacarannya gitu. Tapi nggak pengen gitu sih lihat orang punya pacar punya enak gitu. Support system gitu. Ya kadang sih ya kalau sekarang, tapi kalau dulu tuh kayak dulu soalnya teman-teman Syifa pada saat Syifa SMP mereka udah kayak pelukan dan melakukan those things buat pacar gitu. Justru Syifa malah, makanya Syifa nggak mau pacaran karena Syifa nggak mau digituin sama laki-laki. Anti banget sama laki-laki. Tapi selama ini Bukan anti, apa sih namanya? Tapi selama ini banyak gak sih yang deketin Syifa gitu buat pengen jadi pacarnya Syifa gitu? Atau ta'aruf gitu kan? Iya, ada yang ngajakin taruh ya sih. Ada lagi. Ada kan tuh, benar. Gimana kamu diajakin taruh? Ya beneran lama-lama personal banget pertanyaannya. Gimana kamu diajakin taruh itu? Itu kayak suka sih kak diajakin taruh sama sosok yang lebih tua, tapi nggak tahu. Enggak sih, karena waktu itu aku diajakin taruhnya masih muda banget dan mama papa tahu Syifa belum siap, jadi ya udah gitu aja. Jadi masih bagus. Masih belum pengennya dari kalangan apa sih? Selebriti kah? apa? Pengusaha apa? Nah, konglomerat gitu. Wartawan gitu. Pengusaha. Ini Selebriti ada yang juga. jomblo nih sebelah kiri gua. Oke. Aku nggak tahu, makanya nanti lihat aja suami aku dari kalangan apa. Berarti emang nggak langsung targetin dari mana? Gak ada kepengen mungkin dari usaha atau Yang punya sawit. punya tambang batu karang. Entertainment. Cut itu beda cut ya. Semua bidang yang penting masih halal dan juga masih dalam halal. Tapi udah kepikiran kayak wedding dream gitu punya nggak sih sekarang?
atau udah kepikiran atau enggak? Cuma 1 menit. Nah, aku tuh pengennya intimate. Jadi istirahat kan? Aku itu anak perempuan satu-satunya dan terakhir, jadi kayak doakan harus rame gitu. Harus rame. Amin. Kekejar sama umur nggak sih? Jadi kekejar sama umur nggak? Atau mungkin teman-teman sekitar yang udah mulai nikah jadi merasa terkejar nggak? Enggak sih, karena Syifa bersaing sama diri Syifa sendiri sih, bukan sama orang lain. Jadi nggak ada target dan lain-lain, nggak bakalan selesai. Masya Allah. Jut, ngeliat teman-teman udah menikah gimana? Udah tadi. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali mereka sudah datang mendampingi Tasya. Ya, yuk.